Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Oke, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang iPhone 13 dan iPhone 14 yang biasa. Dan saya katakan iPhone 13 yang biasa lebih recommended daripada iPhone 14 yang biasa. Alasannya karena yang pertama adalah dari segi harganya. Oke, saya bahas dulu untuk segi harganya. Saya kemarin barusan beli untuk iPhone 13 ini. Untuk yang seri 13 yang biasa ya, saya dapatkan untuk harga iPhone ini bekas di angka sekitar 11.700-an, dan di situ saya dapatkan bonus casing dan juga kepala charger yang original. Untuk iPhone 13 ini adalah iPhone yang iBox ya. Jadi untuk garansinya saya dapatkan sampai dengan Desember 2022. Untuk baterai health-nya untuk iPhone ini masih di angka sekitar 91%-an. Kemudian untuk harga barunya iPhone 13 ini dipatok di angka sekitar 13,700 ribuan untuk yang iBox 128GB. Kemudian untuk masalah email, SIM card dan lain sebagainya ini jelas aman karena ini resmi. Jadi untuk kode areanya juga di PA _A atau Indonesia resmi iBox. Dan setelah saya unboxing, saya cek juga untuk triutul-nya. Untuk triutul aman semua, hijau semua. Untuk baterainya juga masih aman. Saya coba untuk seharian masih kuat sampai dengan malam hari. Kemudian untuk spesifikasi si iPhone 13 ini adalah ia pakai chipset Apple A15 Bionic 5 nanometer. Untuk iOS-nya sudah saya update di iOS 16. Kemudian untuk RAM-nya 4GB, internal storage ada yang 128, 256 dan 512GB. Untuk baterainya 3240 mAh, support sampai dengan 20 watt. Kemudian untuk kameranya dia pakai setup dual kamera, 12 megapiksel f1.6 OIS untuk kamera utama, 12 megapiksel f2.4 untuk ultrawide-nya, support OIS juga. Kemudian 12 megapiksel f2.2 untuk selfie kameranya. Untuk perekamannya maksimal ketiga lensa ini ada di 4K 60fps baik lensa utama, ultrawide dan kamera depannya. Kemudian kenapa saya katakan ini lebih baik daripada iPhone 14 adalah kita bahas dari segi perbedaannya terlebih dahulu. Untuk perbedaannya ini sama-sama pakai chipset A15 Bionic yang sedikit dimodifikasi di bagian GPU-nya. Yaitu untuk iPhone 13 ini masih pakai GPU 4 core. Kalau untuk iPhone 14 dia pakai 5 core. Kalau untuk segi performanya jelas ada peningkatan, tapi nggak terlalu signifikan, cuma sedikit dari segi peningkatan. Tapi untuk harganya jelas lebih melambung tinggi iPhone 14 daripada iPhone 13 ini. Toh untuk dipakai untuk harian dan untuk main game apapun, iPhone 13 juga masih sangat rekomen. Jangan cuma iPhone 13, iPhone 11 saja yang keluaran beberapa tahun kemarin ini masih sangat oke jika dipakai di tahun 2022 ini. Kemudian perbedaan kedua adalah dari segi baterai. Segi baterai ini sedikit ya, cuma perbedaannya cuma ada di sekitar 29 mAh saja perbedaannya. Jadi untuk iPhone 14 lebih tinggi sedikit 29 mAh daripada iPhone 13 ini. Kemudian perbedaan berikutnya atau ketiga adalah dari segi kameranya. Untuk bagian kameranya jelas ada peningkatan untuk si iPhone 14 daripada iPhone 13 ini. Terutama dari segi low light-nya akan lebih baik iPhone 14 daripada iPhone 13. Tapi untuk dipakai harian, iPhone 13 sudah sangat cukup dipakai untuk kegiatan fotografi dan videografinya. Selanjutnya cuma itu saja sih yang saya temuin untuk perbedaan iPhone 13 dan iPhone 14. Jika kalian tahu perbedaan lainnya bisa dicantumin di kolom komentar di bawah ya. Kemudian untuk dari segi layar, refresh rate, desain dan lain sebagainya ini masih sama persis. Belum pakai DLAN atau Dynamic Island di iPhone 14. Ini masih pakai Pony, di 13 juga sama. Untuk poninya juga sama-sama seperti ini. Untuk dimensinya juga sama. Di bagian layar di 6,1 inch. Kemudian untuk refresh rate-nya juga masih 60 Hz. Jadi mendingan pakai iPhone 13 saja daripada iPhone 14. Toh harganya juga sudah lumayan miring di tahun 2022 ini. Dan apalagi untuk beberapa bulan lagi iPhone 14 yang resmi akan rilis di Indonesia.
Dan jelas untuk iPhone 13 ini akan mulai jatuh lagi untuk dari segi harganya. Kemudian bagi kalian yang tanya untuk link pembeliannya di mana Bang? Kalau untuk iPhone 13 yang saya beli ini adalah dia pakai pengguna pribadi ya, bukan seller ataupun toko. Jadi untuk kelengkapannya dan aksesorisnya dibawain semua. Kalau biasanya untuk yang toko itu kelengkapannya nggak dibawain. Tapi kalau kalian mau ngebet beli iPhone 13 seperti ini, kalian bisa praktekin cara membeli iPhone di video saya sebelumnya. Kalian bisa cek di link deskripsi di bawah untuk link video saya cara bagaimana beli iPhone bekas yang X iBox yang worth it untuk di tahun 2022 ini. Kemudian untuk kesimpulan terakhir di video kali ini, kira-kira iPhone 13 ini worth it banget nggak? Kalau menurut saya ini sangat worth it jika dipakai di tahun 2022 ini. Saya pernah pakai iPhone 13 mini dan baterainya ini overkill banget. Dan untuk iPhone 13 ini meskipun baterai health-nya masih 91%, ini masih oke dipakai di tahun 2022 ini. Apalagi untuk iPhone 14 yang barusan rilis global ini kurang begitu worth it jika dibeli, karena untuk spesifikasinya ini hampir sama persis dengan iPhone 13 ini. Jadi mendingan beli yang iPhone 13 saja daripada iPhone 14, toh kita bisa lebih menghemat pengeluaran kita atau uang kita untuk beli aksesoris atau kebutuhan yang lainnya. Oke, demikian saja untuk video kali ini unboxing iPhone 13 kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga untuk lonceng notifikasinya. Dan saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Di mana yang panas? Itu sini lah ada Kah? Kah? Hei, panas. hadap sini dulu. Iya. 4K 30 fps iPhone 13. Untuk kualitasnya sedikit ada agak kabut dikit karena di bump kameranya ada tempered glassnya. Kalau nggak direct langsung ke matahari, kabutnya hilang. Switch ke kamera ultrawide. Oke. Resolusi 4K 30 fps. Oke. Ini untuk kamera depannya, berhubung lagi gak enak badan makanya kita berjemur gitu ya. Dadah, dadah. Mana burungnya? Oke.